Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film horor Itali berjudul Duel tahun 2023. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai ahli restorasi lukisan. Ia bertugas memperbaiki lukisan yang terkena asap kebakaran. Namun semakin ia melihat gambar di lukisan itu membuatnya mengalami hal-hal yang mengerikan. Ada apa sebenarnya dengan lukisan ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di Italia di tahun 1993. Di sebuah bis ada perempuan bernama Lisa yang merupakan ahli restorasi lukisan asal Amerika. Ia ke Italia karena memiliki proyek untuk diselesaikan di sini. Di tengah perjalanan ada 3 orang yang menaiki bis. Mereka duduk di samping Lisa dan mereka berkenalan. Perempuan kulit putih ini bernama Tracy dan perempuan kulit hitam ini adalah Madison. Mereka adalah turis dan memiliki tour guide seorang pria bernama Tony. Tujuan mereka sama-sama ke Sambuci. Lisa tak bisa berbahasa Itali sehingga ia sangat senang bertemu orang yang berbahasa Inggris. Mereka berjanji setelah pekerjaan mereka selesai mereka akan bertemu lagi. Waktu berlalu, mereka berempat sampai di tujuan mereka saat hari sudah malam. Ingat, latar waktu di film ini adalah 1993 sehingga masih banyak desa kecil di Italia. Karena hotel Lisa berbeda sehingga mereka berpisah untuk malam ini. Keesokan harinya, Lisa sedang menunggu bis namun tak ada yang kunjung datang. Sorry, the bus it doesn't work anymore. Oh. Seorang pria lokal bernama Markus memberitahu Lisa kalau halte ini sudah tidak dilewati bis. Lisa memberitahu tempat tujuannya yang ternyata dekat dengan tempat kerja Markus. Markus mengantar Lisa ke tempat tujuannya. Sambil berjalan mereka sambil berkenalan. Orang yang menyewa Lisa tentunya adalah orang kaya. Ternyata Markus memiliki sebuah bar di depan rumah Malvisi. She's from a different time, but she's very nice. Markus menjelaskan kalau Nyonya Malvisi adalah perempuan yang baik. Lisa memasuki mansion yang megah. It's a pleasure to meet you. I'm Emma Foschi Malvisi. You must be Lisa. Di sana ia bertemu perempuan bernama Emma Malvisi yang merupakan orang yang mempekerjakannya. Lisa adalah anak dari ahli restorasi lukisan terkenal. Emma menunjukkan lukisan besar yang sepenuhnya berwarna hitam. Kebakaran dari perapian membuat lukisan ini berwarna hitam namun untungnya tidak hangus terbakar. Lukisan ini berasal dari tahun 1500-an sehingga lukisan ini sangat berharga. I'll do my best, but it'll take time. Lisa pikir lukisan sebesar ini membutuhkan waktu sekitar sebulan. Namun Emma ingin lukisan ini selesai dalam 2 minggu karena akan diadakan pelelangan untuk lukisan ini. Tentu mendengar ini Lisa tertekan namun ia terlanjur menerima pekerjaan ini. Tak membuang-buang waktu, Lisa langsung memulai pekerjaannya. Tentu bagi orang awam, pekerjaan Lisa terlihat seperti menghapus papan tulis yang kotor. Namun di bidangnya, Lisa termasuk salah satu yang terbaik dalam mengerjakannya. Waktu berlalu, sudah terlihat sedikit gambar asli dari lukisan ini. Lisa mendengar suara nyanyian yang mengalihkan perhatiannya. Ia mencari sumber suara itu dan melihat ada perempuan yang bernyanyi di balkon. Lisa menyapanya, namun perempuan ini tidak berkata apa-apa dan malah melarikan diri. Sementara itu, di malam hari, Tony, Madison, dan Tracy tidur di hutan karena mereka sedang camping. Tony memasang alat perekam suara untuk merekam suara alam. Ia mendengar suara aneh di headsetnya. Ia pergi untuk memeriksa mic-nya, namun ia menemukan seseorang. What was that? Sounded like Tony. Mendengar teriakan Tony membuat Madison dan Tracy terbangun. Madison menyadari Tony tidak ada di tendanya sehingga ia mencarinya. Madison tidak bisa menemukan Tony, namun ia menemukan topi Tony yang dipenuhi darah. Madison pikir ada yang salah sehingga ia kembali ke tenda. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Madison dan Tracy.
Waktu berlalu, Madison tersadar di sebuah penjara. Di tempat ini ada 4 orang yang dikurung. Madison, Tracy, Tony, dan seorang pria yang lebih dulu ditangkap bernama Rocco. Tempat ini kotor, pengap, dan juga dipenuhi tikus. Mereka dikurung terpisah dan tentunya pintu kurungan mereka dikunci. Kembali ke tempat Lisa. Lisa selesai bekerja untuk hari ini dan Emma memeriksanya. Berdasarkan progres hari pertama ini, kelihatannya Lisa bisa menyelesaikannya dalam 2 minggu. I think I actually saw her today. The young girl with long hair. Lisa memberitahu kalau ia melihat perempuan muda yang bernyanyi. Emma berkata kalau itu adalah anaknya dan ia pemalu dengan orang baru. Kemudian Lisa makan malam bersama Emma dan anak Emma yang bernama Julia. Emma dan Lisa berbicara banyak terutama tentang pekerjaan Lisa, namun Julia hanya diam. So, Julia, what grade are you in? Lisa bertanya kelas berapa Julia sekarang. Namun bukannya menjawab, Julia malah pergi dari meja makan. Did I say something wrong? Emma menjelaskan kalau Julia mengidap gangguan kepribadian parah. Hal ini terpaksa membuat Julia berhenti sekolah. Lisa ingin beristirahat secepatnya agar besok ia bisa bekerja lebih awal. Kembali ke penjara. Seseorang datang dan terlihat di antara penjara ada sebuah sumur. Yang datang adalah pria yang seperti dalam pengaruh sesuatu. Pria ini tak bernama, jadi kita akan memanggilnya Joker dan ia kesini bukan untuk menyelamatkan mereka. Tony meminta Joker membebaskannya, namun Joker mengabaikannya. Ia memasukkan ember ke sumur untuk membawa air. Kita tidak mendengar suara percikan air, namun Joker mengambil embernya ke atas. Karena Tony terus berteriak, hal ini membuat Joker marah. Tony memukuli Joker namun ia terlalu kuat. Joker memukuli Tony berkali-kali hingga tak berdaya. Kemudian tubuh Tony dibuang ke dalam sumur. Dari sumur mereka bisa mendengar suara teriakan Tony yang masih hidup. Setelah Joker pergi, ternyata di penjara Rocco ada sebuah lubang drainase. Ia mencoba memotongnya untuk melarikan diri namun ia tidak memiliki alatnya. If I make it down there, I'll go and get help. Madison menyadarinya, kemudian ia melemparkan pisau lipat miliknya. Rocco berhasil meraih pisau Madison, kemudian lanjut memotongnya. Keesokan harinya, kembali ke tempat Lisa. Lisa melanjutkan pekerjaannya memperbaiki lukisan. Kini lukisan ini melihatkan sosok menakutkan yang merupakan inti dari lukisan ini. Lisa terus memperbaikinya, namun tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Ia terkejut dan tanpa sengaja menyayat jarinya sendiri. Walau jarinya sakit, namun Lisa terus menahan rasa sakitnya dan terus bekerja hingga malam. Sepertinya akan turun hujan dan lampu rumah mati. Tak lama kemudian seorang pria muncul dan Lisa menyadarinya sebagai ayahnya. Tentu ia bingung kenapa ayahnya bisa ada di sini. Ia berkata seharusnya ia tidak pernah mempercayai Lisa. Kemudian dengan sebuah pisau ia menyayat lehernya sendiri. Melihat ini membuat Lisa terkejut, namun semua ini hanyalah ilusi. Kemudian Lisa tidur di kamar. Ada seseorang yang mendekat bahkan memeluknya dari belakang. Lisa menyadarinya, kemudian orang botak ini mencekik Lisa membuatnya sangat ketakutan. Namun ternyata semua ini hanyalah mimpi. Lisa menyadari kalau orang yang menyerangnya ternyata ada di lukisan yang sedang ia perbaiki. Tentu ia bingung dan juga takut di saat yang sama. Namun Lisa yakin kalau ada sesuatu yang janggal dengan lukisan ini. Run away while you still can. Tak lama kemudian Julia muncul dan menyarankan Lisa untuk melarikan diri. Ia memberitahu kalau lukisan ini terkutuk. Julia juga menjelaskan kalau orang yang ada di gambar adalah seorang penyihir bernama Dorca. Lisa bertanya dari mana Julia tahu semua ini. Julia tidak menjawabnya dan hanya berkata Lisa akan menyesal jika ia memperbaiki lukisan ini. Di malam hari, Lisa ke bar Markus untuk menjauhkan diri dari lukisan.
Lisa memberitahu setelah memperbaiki lukisan ini membuatnya sering bermimpi buruk. Markus menjawab kalau mungkin Lisa hanya kelelahan. Pekerjaan ini hanya berlangsung 2 minggu dan Lisa pasti bisa melaluinya. Kembali ke penjara, Joker memasuki penjara untuk mengambil air. Ia memasukkan ember ke sumur seperti sebelumnya. Terlihat kalau talinya tak cukup panjang untuk meraih dasar sumur. Namun yang diambil Joker bukanlah air. Muncul tangan yang menyayat tangannya sendiri untuk mengeluarkan darah. Darah inilah yang sedang dikumpulkan Joker. Sepertinya setiap setelah mengambil darah, makhluk di sumur harus diberi tumbal. Joker berencana mengorbankan Rocco. If he dies, we are done for. Madison pikir Rocco adalah satu-satunya kesempatan ia dan Tracy selamat. Berpikir cepat, Madison memancing Joker untuk memilihnya. Joker terpancing dan kini merubah pikirannya untuk menggunakan Madison sebagai tumbal. Madison dipukuli hingga tak berdaya namun masih hidup. Gambarnya ngeri, jadi Mimin gak tunjukin ya, kalau penasaran bisa tonton langsung filmnya. Kemudian Madison dilempar ke dalam sumur untuk dijadikan tumbal. Artinya kini tinggal hanya tersisa Tracy dan Rocco sebagai stok tumbal. Di dasar sumur, Madison melihat banyak tengkorak tumbal sebelumnya. Makhluk menyeramkan mendekatinya, kemudian memakannya hidup-hidup. Keesokan harinya, Julia melihat sepasang remaja berciuman sambil menangis. Tak lama kemudian Lisa muncul dan menyadari Julia menangis. Lisa kesini untuk membicarakan tentang lukisan terkutuk. Lisa sadar Julia menangis melihat pasangan yang sedang berpacaran. Lisa berkata kalau Julia juga akan mengalaminya. Lisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. I'll always be alone. Forever, and it's all my mother's fault. Julia menjawab kalau ia akan selamanya sendirian dan ini adalah salah ibunya. Sebelum mereka berbicara lebih jauh, Emma muncul. Emma tidak ingin Lisa berbicara dengan Julia sehingga memisahkan mereka. Emma menjelaskan kalau Julia marah padanya karena melarangnya memiliki kekasih yang lebih tua. Lisa bertanya apa yang Emma tahu tentang lukisan yang Julia katakan terkutuk. Emma menjawab kalau itu hanya cerita bohong Julia dan merupakan salah satu alasan kenapa Julia berhenti sekolah. Emma menginginkan Lisa untuk fokus pada pekerjaannya. Karena jika Lisa terlambat menyelesaikannya, maka ada penalti besar yang harus ia bayar. Terlihat Lisa sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk hari ini. Saat ini ia sedang tidur di kamarnya. Tanpa ia sadari, seseorang datang dengan kursi roda. Lisa terbangun dan ia terkejut. Yang ia lihat adalah Tracy yang mendorong Tony dengan keadaan yang mengenaskan. Tracy meminta tolong dan tentunya semua ini hanyalah mimpi. Tak bisa kembali tidur, Lisa pergi ke tempat Markus. Lisa menjelaskan apa yang terjadi padanya dan ia sangat ketakutan. Namun masalahnya, ia tidak bisa pergi karena penalti proyek ini bisa menghancurkan studionya. Markus menenangkan Lisa dengan berkata kalau tak pernah terjadi sesuatu yang aneh di sini. Ia juga menyemangati Lisa untuk menyelesaikan pekerjaannya secepatnya agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Lisa pulang ke mansion. Karena ia ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan, ia meminum obat agar tidak lelah. Dari bathtub, Lisa mendengar suara seseorang yang menangis. Saat memeriksanya, yang ia temukan adalah Madison yang dipenuhi luka mengenaskan. Lagi-lagi Lisa histeris, namun yang kini ia lihat bukan mimpi melainkan ilusi. Emma mendengar teriakan Lisa sehingga memeriksanya. Emma melihat progres pekerjaan Lisa yang terlambat. If I'm being honest, I don't think I can stay here anymore. Lisa menjelaskan kalau ia sudah tidak bisa lagi tinggal di sini. Namun Emma mengancam jika Lisa tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, maka ia akan menyesalinya. Kembali ke penjara, kini tinggal Tracy dan Rocco yang ada di sana. Setelah berjuang berhari-hari, akhirnya Rocco berhasil membuka pintu saluran pembuangan. I'll come back for you. Ia berjanji akan mencari bantuan untuk Tracy. Namun saat akan melarikan diri, ada makhluk yang menyerangnya. Makhluk ini adalah makhluk yang Joker sering beri makan. Artinya secara tidak sengaja, Rocco baru saja menumbalkan dirinya sendiri. Waktu berlalu, hari ini adalah hari terakhir di mana Lisa harus menyelesaikan lukisannya.
Lisa sudah bekerja keras dan ia tinggal membersihkan sedikit lagi yang bisa ia selesaikan hari ini. Lisa semakin jelas bisa melihat apa yang diceritakan di lukisan ini. Tak lama kemudian Julia menemui Lisa. Julia memperingati Lisa jika Lisa menyelesaikan lukisan ini maka ia akan berakhir seperti yang lain. Lisa tidak mengerti, kemudian Julia menjelaskan kalau lukisan ini dibuat di tahun 1493. Merupakan sebuah ritual pemanggilan iblis bernama Goran dengan dipancing mayat seorang anak. Ternyata Emma dan Julia sudah hidup selama 500 tahun dengan meminum darah Goran. Jika cahaya bulan merah mengenai lukisan ini, maka kontrak Emma dengan Goran akan diperbarui untuk 500 tahun ke depan. Walau Emma menganggap ini sebagai anugerah, namun Julia menganggapnya sebagai kutukan. Lisa tidak mempercayainya sehingga Julia memberitahu tentang Madison, Tracy, dan Tony yang ditangkap untuk ditumbalkan. Lisa bisa memeriksanya sendiri ke dungeon yang ada di bawah tanah. Mereka melihat Joker yang sedang akan ke ruang tahanan. Di saat yang sama, Emma mencari Julia sehingga Julia harus segera pergi sehingga kini Lisa sendirian. Lisa mempersenjatai dirinya dengan mace yang ia temukan di sana. Kemudian Lisa pergi ke ruang bawah tanah. Ia bisa melihat Joker memasuki pintu rahasia ke ruang tahanan. Setelah menunggu, Lisa menyusul memasuki ruang tahanan. Lisa terus mengikuti Joker, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan beberapa besi. Joker mendengarnya sehingga ia pergi mencarinya. Lisa bersembunyi dan melihat banyak potongan daging, namun ia harus menutup mulutnya. Tidak bisa menemukan Lisa, Joker kembali ke ruang tahanan. Tinggal hanya ada Tracy di sini dan tentunya ia sangat ketakutan. Kini saatnya Joker menumbalkan Tracy. Tracy melawan dan mencoba melarikan diri. Namun Joker memiliki kekuatan yang bisa membuat Tracy terjatuh dan kepalanya terbentur. Saat Tracy tersadar, Joker sedang mencoba melemparnya ke sumur. Untungnya, Lisa muncul menyerang Joker dengan senjata dan berhasil menang. Lisa dan Tracy melarikan diri ke atas, namun kaki Tracy tertusuk paku yang membuatnya berteriak kesakitan. Sementara itu, Joker tersadar. Ia harus memberi Goran tumbal, namun ia tidak tahu kalau Rocco sudah Goran makan. Tidak memiliki tumbal lain, Joker terpaksa memberikan dirinya sendiri untuk Goran makan. Di tempat lain, Lisa dan Tracy sudah berhasil keluar. Namun tak lama kemudian Marcus muncul, namun ia malah menembak Tracy dengan crossbow hingga mati. Kini Lisa sadar kalau Marcus berada di pihak Emma. Marcus memaksa Lisa kembali merestorasi lukisan sebelum tengah malam. Di ruang lukisan sudah ada Emma, Dorcas si penyihir, dan pelayan Emma. Lisa dipaksa melanjutkan pekerjaannya. Kini ia melihat Emma di lukisan itu. Begitupun dengan Marcus yang memang bersekongkol dengan Emma. Di gambar itu, Emma memegang sebuah kertas bertuliskan mantra yang harus dibaca. Di saat yang sama, Julia muncul menyirami lukisan dengan minyak dan mengancam akan membakarnya. Julia sudah muak berada di tubuh anak kecil selama 500 tahun. Tengah malam tiba dan Emma sudah terlambat. Emma menembak Lisa dengan crossbow. Bulan penuh bercahaya merah, namun lukisan tidak sepenuhnya terkena cahaya sehingga kontrak Emma batal. Mereka yang memiliki kontrak kesakitan. Tubuhnya menua dan pada akhirnya berubah menjadi abu. Julia menjadi orang terakhir yang merasakan efeknya. Julia bisa melihat dirinya yang berubah menjadi dewasa walau pada akhirnya menua kemudian berubah menjadi abu. Lisa mencoba melarikan diri, namun di saat yang sama Goran muncul untuk mencari mangsa. Lisa terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Ia melanjutkan pembersihan lukisan yang kini sepenuhnya sudah terkena cahaya bulan merah. Lisa membaca mantra untuk membuat kontrak dengan Goran dengan manuskrip yang bisa ia baca di lukisan. Dan kini Goran dan Lisa telah membuat kontrak untuk 500 tahun ke depan. 30 tahun kemudian, walau 30 tahun berlalu, namun Lisa masih terlihat muda. Lisa memiliki cara berbeda dengan Emma dalam menggunakan Doran. Agar awet muda, orang harus meminum darah Goran. Lisa menggunakan peralatan canggih untuk mengurung Goran. Setiap harinya darah Goran dipanen yang selanjutnya Emma jual agar cuan. Baru kali ini ada iblis yang jadi korban eksploitasi manusia. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema.
Mimin gak ngerti kenapa film ini judulnya The Well alias Sumur. Padahal sumur di film ini sangat minor, lebih cocok disebut The Painting. Banyak aspek horor film ini yang Mimin kurang srek. Seperti kok bisa-bisanya lukisan sepenting ini dibiarkan terbakar. Mimin juga gak suka pemilihan musik di film ini yang banyak lagu rock. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. PES ini lambat tapi eksekusinya terburu-buru. Mungkin lebih menarik kalau misterinya berjalan seiring dengan lukisan yang di-reveal. Tapi Mimin gak punya masalah dengan PES-nya, jadi untuk PES Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah ternyata Emma telah hidup selama 500 tahun atas perjanjian dengan iblis. Namun iblis ini lebih mirip monster karena terlihat bodoh. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini menjadikan Lisa pemenangnya. Kini Lisa akan hidup selama 500 tahun ke depan. Namun yang bikin menarik adalah cara Lisa menggunakan Goran yang seperti hewan ternak. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini adalah film Italia yang baru pertama kali Mimin tonton. Premisnya menarik tapi menurut Mimin eksekusinya kurang menarik. Daripada jump scare, film ini lebih banyak memiliki scene gore. Buat kamu yang punya perut kuat, mungkin bisa enjoy nonton film ini. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating film The Well tahun 2023 adalah 8,2. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.